Skenario Accounting kelompok 12. Anggota kelompoknya itu di sini ada CP131 Askia Kamila, CP172 Putri Nurnada Arianti, CP173 Putri Salvadia Aziza, CP185 Sherlintan Mutiara Faiza, dan CP186 Siti Lailatus Sakada. Table of content. Pertama ada pengenalan modul accounting, profil PT Ametis, skenario penjualan barang, peran anggota kelompok, dan simulasi. Pengenalan modul accounting. Modul accounting digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan mencatat semua aspek keuangan mereka. Fasilitas ini menyediakan alat yang diperlukan untuk memantau transaksi keuangan, menciptakan laporan keuangan, dan mempertahankan catatan akuntansi yang tepat. Modul akuntansi ODO 16 memungkinkan perusahaan untuk mencatat berbagai jenis transaksi finansial seperti penjualan, pembelian, pembayaran, pengeluaran, jurnal umum, dan lain sebagainya. Modul ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola struktur akun mereka, termasuk akun-akun aset, utang, modal, dan pendapatan. Profil perusahaan. Profil perusahaan PT Ametis adalah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Didirikan sejak tahun 2020. Alamat Jalan Merdeka nomor 20 Bogor, Jawa Barat. Phone +623161071407. Email ametis@gmail.com. Website yaitu www.ametis.com. Rekeningnya 01155123436676 BNI atas nama Michelle. Visinya itu menjadi penyedia furnitur termuka di Indonesia. Misinya menyediakan produk berkualitas tinggi, layanan yang bagus, dan dukungan teknis yang handal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Skenario penjualan barang. 1 invoice, 2 payment. PT Ametis melakukan penjualan 2 unit barang kepada Gemini Furniture. Peran accounting dimulai dari create invoice yang dibutuhkan. Khusus pada kasus ini, customer melakukan pembayaran cicil sebanyak 2 kali, di mana pembayaran pertama seharga setengah transaksi yang dilakukan. Pertama, barang dan harga per unit ditentukan sendiri oleh Mentel. Kedua, diberlakukan pajak pada seluruh item. Ketiga, untuk invoice date dan due date ditentukan oleh Mente sendiri. Keempat, manajer akan memprint hasil dari transaksi yang dilakukan dari report general ledger dan trial balance. Peran anggota kelompok. Di sini sebagai staf IT atau administratornya yaitu Putri Nurnada Arianti. Sebagai manajer sales atau administrator salesnya itu Siti Lailatus Sakada. Sebagai staf AR atau billing yaitu Sherlintan Mutiara Faiza. Dan sebagai cash reconciliation atau akuntan yaitu Askia Kamila. Dan manajer accounting atau chief accountant yaitu Putri Salvadia Aziza. Baik, perkenalkan nama saya Putri Nurnada Arianti dengan NIC CP172 selaku staf IT PT Ametis. Staf IT memiliki tugas untuk create users and configure product. Nah, langsung saja kita ke modul. Setelah login menggunakan email dan password yang telah dibuat, lalu untuk create user kita pergi ke settings, lalu kita klik users and companies, lalu klik users, atau kita bisa melalui manage users. Nah, untuk create users, kita bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama itu cara manual, dengan cara klik new, lalu kita isikan nama, email address, access rights, sesuai dengan role masing-masing, lalu kita bisa mengatur password melalui action, lalu change password. Nah, setelah selesai, kita bisa klik save manual. Kemudian, untuk cara kedua, yaitu dengan cara import data, kita bisa klik favorites, kemudian kita klik import records, lalu kita bisa klik upload file, kemudian kita bisa pilih file yang sudah kita siapkan dalam bentuk Excel atau CSV file. Nah, selanjutnya kita bisa sesuaikan file kolom dengan audio file. Nah, jika sudah, kita bisa klik import. Lalu setelah itu kita buka kembali user yang sudah kita import untuk mengatur
access right sesuai dengan role masing-masing. Nah, di sini saya sudah membuat 5 user untuk skenario kali ini. Nah, misalnya Askia Kamila. Askia Kamila ini bertindak sebagai cash reconciliation. Maka di sini dia mendapatkan hak akses di modul accounting sebagai akuntan. Kemudian user Putri Nurnada sebagai staff IT maka mendapatkan akses right di semua modul sebagai administrator. Kemudian user Putri Salva bertindak sebagai manager accounting, maka di sini mendapatkan access right pada modul sales and accounting, sales sebagai user di all document dan accounting sebagai akuntan. Selanjutnya untuk user Sherlyn Tan Mutiara di sini bertindak sebagai staff AR, maka mendapatkan access right sama seperti sebelumnya, yaitu di modul sales dan accounting, sales sebagai user dan accounting di bagian billing. Dan yang terakhir, yaitu user Siti Lailatus, di sini bertindak sebagai manager sales, maka mendapatkan access right di modul sales sebagai administrator, di modul inventory sebagai user. Nah, seperti itu. Nah, untuk create product, kita pergi ke modul inventory, lalu kita pilih menu product. Selanjutnya, seperti create users tadi, kita bisa melalui cara manual dan juga import data. Caranya hampir sama ya. Jika cara manual, kita klik new, lalu kita isikan product name, kemudian kita isikan general informations-nya, seperti sales price, customer taxes, cost, dan lain sebagainya. Kemudian kita klik save manually. Lalu kita juga bisa memasukkan jumlahnya melalui update quantity. Kemudian di sini saya sudah membuat 2 produk. Ada cable management box dengan sales price sebesar 300.000, customer taxes sebesar 11%, cost-nya sebesar 250.000 per unit. Kemudian produk kategorinya adalah all sellable office furniture dengan internal reference ACC 1201. Nah, untuk update quantity kita bisa masuk ke sini, lalu kita bisa klik new, dan kita isikan content quantity dan schedule date-nya, lalu kita klik set, dan kita klik apply. Ini apabila kita baru saja membuat produk ya. Nah, di sini saya sudah memasukkan jumlah, jadi kita bisa klik apply. Seperti itu. Lalu kita bisa kembali ke sini, dan di sini ada tulisannya on hand sebesar 100 unit. Kemudian produk kedua yaitu ada drawer 12 dengan sales price sebesar 700.000, customer tax sebesar 11%, cost-nya 580.000 per unit, kemudian produk kategorinya adalah all sellable office furniture dengan internal reference ACC 1202. Nah, di sini produk type-nya adalah storable product, kemudian invoicing policy-nya adalah delivered quantities. Untuk update quantity-nya sama seperti tadi ya. Nah, di sini tertulis terdapat 100 unit on hand. Baik, tugas staff IT untuk create users dan product telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh manager sales. Baik, di sini saya Siti Saadah dengan CP186 akan mensimulasikan sebagai manager sales. Lalu untuk job list-nya sendiri, yaitu di sini saya akan membuat quotation, mengecek quantity dan memvalidate quotation. Baik, di sini saya telah login pada Udo sebagai manager sales. Kemudian kita menuju pada modul sales. Lalu kita buat quotation. Untuk customer-nya di sini sesuai dengan skenario, yaitu Gemini Furniture. Lalu untuk produknya, di sini ada 2 produk, yaitu cable management box dan drawer dengan masing-masing kuantitinya 100.
Kemudian untuk harga per unitnya di sini 300 dan 700. Lalu untuk expiration-nya kita isikan tanggal hari ini. Kemudian jika sudah dan barang-barangnya sudah sesuai dengan skenario yang kita buat, kita klik confirm. Kemudian pada bagian delivery, kita klik set quantity. Setelah set quantity, kita validate. Kemudian jika sudah, kita kembali ke quotation tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita klik create invoice. Kita pilih yang regular invoice. Kita klik create and view invoice. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan mengkonfirmasikan kepada staf AR untuk membuat registrasi atas penjualan barang tersebut. Kita ke menu discuss. Baik, di sini tugas saya sebagai manajer sales sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh staf AR. Dan di sini saya juga telah memberikan atau telah memberi pesan kepada staf AR untuk mengecek pembayaran atas penjualan yang telah kita buat tadi. Baik, di sini saya Sherlyn Tarmudiara Faiza, CP185, memegang role user sebagai staff account receivable. Langsung saja kita masuk ke halaman Udo menggunakan user yang sudah dibuatkan oleh staf IT. Di sini sudah ada pesan masuk dari Siti Lailatus Saadah sebagai manajer sales. Di sini pesan dari manajer sales tertera, mohon cek pembayaran atas penjualan berikut ini. Manajer sales mengirimkan draft invoice. Langsung saja kita download terlebih dahulu. Kita balas terlebih dahulu pesan dari manajer sales. Setelah itu, kita akan membuka hasil download draft invoice yang sudah dikirim dari manajer sales. Sembari membuka draft invoice yang sudah kita download, kita masuk ke modul accounting. Kemudian kita masuk ke menu customer, kemudian masuk ke menu invoice. Nah, di sini sudah ada tampilan semua invoice, kemudian kita akan melakukan confirm dari invoice yang telah dari draft invoice yang telah dikirimkan oleh manajer sales. Kita buka terlebih dahulu draft invoice yang telah kita download tadi. Nah, di sini draft invoice tertera kodenya SOO225. Kemudian kita back ke modul Udo-nya. Kita cari kode draft invoice yang sesuai. Nah, ternyata draft invoice sudah tampil. Kemudian kita buka draft invoice-nya. Kemudian setelah itu kita cocokkan draft invoice pada modul accounting dengan draft invoice yang dikirimkan oleh manajer sales. Di sini
totalnya 100 juta kita cocokkan. Ternyata isi dari draft invoice yang dikirimkan dengan yang saya buka ini sudah cocok. Apakah isinya sudah cocok dan benar, kita akan melakukan konfirmasi. Kemudian kita di sini akan mengklik confirm. Bila kita sudah mengkonfirm yang sudah diberikan oleh manager sales, selanjutnya maka tampilan akan berubah menjadi customer invoice. Setelah itu kita akan ke bagian menu register payment. Kita klik di sini. Kemudian kita isikan form, kita sesuaikan saja. Di sini kita akan membayar menggunakan cash, maka kita di sini men-setting jurnalnya cash. Kemudian kita akan melakukan pembayarannya 2 kali, maka amount-nya kita isi setengah dari total invoice. Di sini total invoice sebesar 100 juta, maka di sini kita akan menulis 50 juta. Untuk payment difference, kita pilih keep open. Jika sudah, kita klik create payment. Setelah itu, maka akan muncul logo partial di sini. Apabila kita sudah melakukan register payment, kita print invoice, klik print di sini, kita klik invoice. Dokumen invoice yang sudah kita print tadi, kita akan mengirimkan ke bagian rekonsiliasi. Kita akan menghubungi staff cash reconciliation, masuk ke menu discuss, kemudian cari kontak staff cash reconciliation. Di sini dipegang oleh user Askia Kamila. Jika sudah, kita masukkan pesan untuk memberikan tugas untuk merekonsiliasi invoice yang telah saya buat tadi. Untuk pesannya seperti ini. Di sini saya melampirkan dokumen untuk direkonsiliasi. Jika sudah, kita klik send. Skenario ini akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai cash reconciliation dipegang oleh Askia Kamila. Baik, Shirley, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Askia Kamila dengan NIC CP131. Di sini saya sudah masuk sebagai cash reconcile, yaitu yang mempunyai job desk untuk membuat cash statement dan juga reconciliation cash payment. Pertama-tama kita akan membuka chat yang sudah dikirim oleh Shirley. Di sini Shirley minta tolong untuk dibuatkan rekonsiliasi pada dokumen tersebut. Bisa kita download. Lalu jika sudah, kita ke menu dashboard lalu ke modul accounting. Di sini ada tampilan cash, kita bisa klik titik 3, lalu klik yang transaction. Selanjutnya bisa kita klik create. Untuk date-nya sesuai dengan tanggal hari ini, yaitu untuk labelnya bisa kita sesuaikan dengan yang sudah tadi kita download, itu invoice-nya. Lalu untuk partner, sesuai dengan dokumen tadi, itu Gemini, furniture. Untuk amount-nya, di sini amount-nya itu 50 juta.
Untuk foreign currency-nya kita pilih IDR, lalu amount and currency-nya juga sama seperti amount. Nah, di sini amount sama currency-nya itu positif karena kita sebagai penjual, di mana penjual ini akan menerima pembayaran dari customer. Tapi jika kita di sini posisinya sebagai bagian purchase, maka amount-nya menjadi negatif karena kita membeli atau mengeluarkan uang. Lalu bisa kita klik save. Selanjutnya akan muncul data yang sudah kita buat. Bisa kita klik di sini. Lalu untuk antara expense bisa kita buang. Lalu kita klik reconcile. Di sini kita pilih yang sudah dibuat oleh staff AR. Kita klik yang PCS H1 2003-0001. Jika data yang tampilkan sudah sesuai dan benar, yaitu di mana? Di sini akunnya itu cash, lalu partnernya Gemini Furniture sebesar 50 juta, maka kita bisa klik validate. Maka data yang sudah kita buat ini sudah terubah menjadi reconcile. Lalu untuk tahap selanjutnya bisa kita SS terlebih dahulu, setelah itu kita ke menu discuss. Lalu kita bisa chat kepada Sherly atau staff AR. Jika sudah, maka tahap selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada bagian staff AR yaitu Sherly. Baik, di sini saya sudah mendapatkan pesan dari staff Cash Reconcile bahwa staff Reconcile sudah melakukan rekonsiliasi yang sebelumnya, dokumen invoice yang sebelumnya sudah saya kirimkan. Kemudian saya akan melakukan cek kembali dan melanjutkan ke transaksi berikutnya. Selanjutnya saya akan masuk ke modul accounting. Kemudian kita masuk ke customer invoice. Di sini kita akan mencari dokumen yang tadi kita buat yang berstatus partial. Nah, di sini dokumen kita, kemudian kita klik. Selanjutnya kita akan masuk ke register payment. Kita pilih pembayarannya menggunakan cash. Kemudian untuk amount-nya 50 juta karena 50 juta sebelumnya sudah dibayar. Kemudian jika sudah, kita create payment. Nah, di sini status pembayarannya berubah menjadi in payment. Jika sudah, kita print customer invoice-nya. Kemudian dokumen ini akan saya kirimkan kepada staff Reconcile untuk dilakukan rekonsiliasi kembali.
Untuk selanjutnya kita akan menghubungi staf Reconcile terlebih dahulu. Kita akan masuk ke menu Discuss. Kemudian kita cari kontak staf Reconcile yaitu Askia Camilla. Kita masukkan isi pesannya. Memberikan pesan, tolong buatkan rekonsiliasi kembali pada dokumen tersebut, serta melampirkan dokumen invoice yang perlu untuk dilakukan rekonsiliasi. Jika sudah, kita klik send. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, staf rekonsiliasi Askia Camilla, dipersilakan. Kembali lagi bersama saya Askia. Di sini kita ke menu discuss, itu kita cek direct message dari Shirley. Di sini Shirley sudah membuat minta tolong untuk buatkan rekonsiliasi kembali pada dokumen tersebut. Itu dokumennya yang sudah ada di sini, bisa kita download. Selanjutnya bisa kita buka. Lalu bisa kita kembali ke menu discuss atau ke accounting. Kita klik cash, transaction, lalu transaction. Lalu kita klik create. Untuk date-nya, tanggal ini, labelnya seperti ada di bawah dokumen. Kita kopas. Pattern-nya dari furniture. Untuk amount-nya di sini itu sisanya. Sisa dari pembayaran yang pertama itu 50 juta. Origin currency-nya kita pakai IDR. Untuk amount and currency-nya sama, itu 50 juta. Selanjutnya kita save. Lalu kita klik data yang sudah kita buat. Kita hapus yang tidak diperlukan. Selanjutnya kita klik ke reconcile. Lalu kita klik yang CS H1 ini. Ya sudah, kita cek apakah sudah sesuai. Sini sudah sesuai, itu untuk account-nya cash dan partnernya ke manajer furniture. Nanti bisa kita klik validate. Maka statusnya akan berubah menjadi reconcile. Selanjutnya bisa kita SS. Lalu kita kembali ke menu discuss. Lalu kita minta tolong kepada Shirley untuk dokumen yang akan dicek kembali oleh Shirley. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada staf AR, yaitu Shirley. Di sini saya kembali mendapatkan pesan dari staf Reconcile yaitu Askia Camilla bahwa dia sudah melakukan rekonsiliasi. Kemudian saya disuruh untuk mengecek dokumen tersebut. Kita balas dahulu. Kemudian jika sudah, kita akan mengecek dokumen rekonsiliasi yang sudah dibuat oleh Askia Camilla sebagai staff Reconcile. Kita masuk ke modul accounting, kemudian masuk ke customer invoice. Kita
cari dokumen yang cocok dan sudah direkonsiliasi oleh staf reconcile. Di sini dokumennya, kemudian kita buka. Di sini status customer invoice sudah paid, artinya sudah terbayar lunas. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai skenario sebagai staff account receivable. Selanjutnya, untuk melanjutkan skenario ini, saya serahkan kepada rekan saya untuk yang berkenan. Selanjutnya, saya Putri Salvadi Aziza, CP173, berperan sebagai manajer accounting. Di sini saya mempunyai job desk, yaitu print general ledger dan trial balance. Nah, bagi yang belum tahu apa itu general ledger dan trial balance, saya akan menjelaskannya. Jadi, general ledger atau buku besar merupakan catatan akuntansi yang mengkompilasi setiap transaksi keuangan perusahaan untuk memberikan entry yang terperinci dan terorganisir. Sedangkan trial balance atau neraca adalah laporan yang menunjukkan saldo akhir di setiap akun dalam general ledger. Di sini saya akan menjelaskannya bagaimana cara print general ledger dan trial balance. Pertama, kita buka akun yang sudah dibuat oleh administrator atau staff IT. Kemudian pada menu, kita pilih modul accounting. Nah, kita klik reporting, kemudian pada account report, kita pilih general ledger. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan custom harinya atau tanggalnya. Saya memasukkan dari tanggal 19 dan end date yaitu tanggal 21. Dan kita klik apply dan kita print general ledger-nya. Nah, di sini terlihat general ledger-nya. Jurnalnya semua jurnal, akunnya semua akun, dan partnernya juga semua partner. Sini terlihat date from dan date to-nya, display akunnya. Sini terlihat yang menggunakan cash, kemudian bank suspend account, outstanding receipt, outstanding payment, kemudian menggunakan bank biasa, kemudian akun receivable, order inventory, trade receivable, VAT purchase, VAT sales, interim stock, kemudian sales, cost of goods sold. Nah, di sini terlihat tampilannya seperti ini. Di sini general ledger itu catatan akuntansi, transaksi keuangan perusahaan yang memberikan entry terperinci dan terorganisir. Nah, seperti inilah tampilan general ledger-nya. Di sini ada date-nya, ada jurnal, partners, move, reference, debit, kredit, dan balance. Nah, kemudian saya akan menjelaskan trial balance. Pada reporting juga, kita klik trial balance, kemudian kita custom tanggalnya dari tanggal 19 sampai end date-nya tanggal 21. Kita klik apply, kemudian kita print. Nah, di sini terlihat tampilan trial balance-nya. Date from-nya, date to-nya, kemudian di sini terlihat cash, kemudian bank suspend account, outstanding receipt, outstanding payment, bank, account receivable, order inventory, trade receivable, VAT purchase, VAT sales, interim stock, sales, cost of goods sold, 93456 795 BZI,
Kemudian terlihat ini trial balance-nya, debitnya, kreditnya, balance, dan ending balance-nya. Nah, seperti ini tampilan dari trial balance-nya. Sampai sini saja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.